Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B Biokimia 1 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, saya Komang Mustia Dewi dengan NIM 50, saya Nabila Eka Anggraini dengan NIM 58. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi Biokimia 1 mengenai pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi pencernaan makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta rektum dan anus. Proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia berlangsung melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai enzim pencernaan. A. Pencernaan karbohidrat. 1. Mulut. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut melalui proses mekanis berupa pengunyahan yang membantu memperkecil ukuran makanan. Selain itu, enzim amilase saliva berperan memecah polisakarida seperti pati menjadi molekul yang lebih sederhana, terutama berupa maltosa dan dextrin. 2. Lambung. Di lambung, pencernaan karbohidrat tidak berlangsung secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lambung yang sangat asam, sehingga enzim amilase saliva yang sebelumnya aktif di mulut menjadi tidak berfungsi lagi. 3. Usus halus. Pencernaan karbohidrat utama terjadi di usus halus. Di sini amilase pankreas melanjutkan pemecahan pati menjadi maltosa, maltotriosa, dan oligosakarida. Pada tahap terakhir, enzim-enzim disakaridase seperti maltase, sukrase, laktase, dan isomaltase yang terdapat pada permukaan usus halus mengubah disakarida menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang kemudian siap diserap melalui dinding usus. B. Pencernaan protein. 1. Lambung. Proses pencernaan protein diawali di lambung melalui mekanisme non-enzimatis ketika asam klorida mendaturasi atau membuka struktur kompleks protein. Setelah itu, proses enzimatis terjadi ketika enzim pepsin memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil seperti pepton dan polipeptida. 2. Usus halus. Ketika protein memasuki usus halus, enzim pankreas seperti tripsin, kimotripsin, elastase, dan karboksipeptidase melanjutkan pemecahan polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil. Pada tahap akhir, enzim-enzim di permukaan usus seperti aminopeptidase, dipeptidase, dan erepsin menguraikan peptida menjadi asam amino yang kemudian dapat diserap oleh tubuh. C. Pencernaan lemak. 1. Tahap non-enzimatis di usus halus. Pencernaan lemak dimulai dengan proses emulsifikasi oleh garam empedu. Emulsifikasi ini memecah globula lemak besar menjadi butiran kecil, sehingga meningkatkan luas permukaan dan mempermudah enzim bekerja dalam memecah lemak. 2. Tahap enzimatis di usus halus. Pemecahan lemak secara enzimatis dimulai oleh lipase lambung. Namun, proses terbesar dilakukan oleh lipase pankreas yang mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan monoasil gliserol. Enzim pendukung seperti kolipase membantu kerja lipase, sedangkan fosfolipase dan kolesterol esterase memecah fosfolipid dan ester kolesterol menjadi molekul yang lebih sederhana. 3. Penyerapan lemak. Setelah menjadi molekul sederhana berupa asam lemak, monogliserida, gliserol, dan kolesterol bebas, produk pencernaan makanan akan diserap dalam bentuk misel. Di dalam sel usus, molekul-molekul ini kemudian dirakit kembali menjadi kilomikron yang selanjutnya diedarkan melalui sistem limfa ke seluruh tubuh. Kesimpulan, pencernaan pada manusia mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk sederhana agar mudah diserap. Karbohidrat diuraikan oleh amilase dan enzim usus halus menjadi monosakarida. Protein dipecah oleh pepsin dan enzim usus menjadi asam amino. Lemak dicerna melalui emulsifikasi empedu dan lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Semua hasil pencernaan ini diserap oleh dinding usus untuk memenuhi kebutuhan energi dan pembentukan sel tubuh. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.